Halo, selamat berjumpa dalam pembahasan praktek plotting langsung di dalam radar atau radar plotting praktis. Jadi tidak menggunakan kertas plotting. Sudah jadi ketentuan bahwa radar-radar untuk masa sekarang sudah disiapkan perangkatnya untuk plotting di dalam radar itu sendiri. Jadi tidak perlu menggunakan kertas atau plotting sheet. Inilah contohnya, walaupun tidak sesempurna apabila kita langsung syuting di radar, tapi paling tidak ini bisa memberikan bayangan kepada para navigator, para operator radar, sehingga bisa menggunakan radarnya untuk langsung plotting di dalamnya. Baiklah, kalau gitu saya mulai saja. Ini contohnya, saya hidupkan radarnya, radar on, standby, baru on. Nah, ini radar sudah jalan. Ya, ini contohnya sudah muter, sudah hidup, sudah dicuning dan sebagainya dengan haluan kapal 40 derajat. Ini haluan kapal, ya, kecepatannya 12 knot kapal kita sendiri. Ya, ini sudah diketahui di sini. Ya, kecepatan kapal sendiri 12, haluannya 40. Maka ketika di kapal ada suatu target, ini contohnya, ini misalkan target kapal lain, maka ini saya klik CC ini, baru saya bawa ke sini. Nah, maka ditunjukkanlah di sini bahwa arah baringan target ini adalah 68 dengan jaraknya 9,2 ini. Maka kita tunggu sampai 6 menit. Biasakanlah menggunakan interval waktu 6 menit. Karena kalau tidak 6 menit nanti kesulitan dalam perhitungan. Karena 1 jam itu 60 menit. Kalau 6 menit berarti 1/10. Kalau Anda 5 menit berarti 1/12. Akan lebih sulit menghitung dibandingkan kalau 1/10. Untuk itu saya anjurkan interval waktu dari penilikan pertama ke nanti yang kedua, usahakan nanti 6 menit baru di enter lagi, ya. Ini contohnya 6 menit kemudian sudah sampai sini, maka yang kedua ini saya klik lagi. Nah, ini adalah posisi kapal target yang kita amati yang kedua. Nah, baru kemudian saya tarik garis yang melalui kedua titik ini, yaitu dengan gunakan garis indeks. Ini garis indeks saya putar supaya melewati dua titik ini. Maka ini adalah gerakan relatif daripada target yang saya amati, yang saya perhatikan, ya, lewat di garis ini. Oleh karena itu nanti pada saat kita berjumpa berapa jaraknya, maka saya keluarkan variabel ring marker. Ini sebenarnya bisa juga disebut PRM, ya, variabel yang kedua ini RM, ya, variabel ring marker yang kedua ini RM2. Ternyata setelah saya set, ini adalah 1/1. Berarti ini adalah CPE, closing point approach daripada kapal kita dengan kapal itu adalah nanti pada jarak 1 mil, ya, dari sini yang merah ini 1 mil. Ya, arahnya ke sono yaitu 3, 4, 5. Kira-kira demikian. Selanjutnya apa yang harus kita cari? CPE sudah
maka kita harus mencari TCPA, Time Closing Point Approach. Ya, jam berapa menit lagi kita berjumpa dengan kapal itu. Maka ini pergerakan relatif kapal itu saya hitung jaraknya dari sini ke sini dibagi dari sini ke sini. Atau kalau di kertas ini terkenal A, ini O, ini adalah titik N. AN dibagi AO kali interval waktu. Interval waktunya 6 menit. Maka saya keluarkan IBL ERM 1 ya, ini sore, ini electronic ring marker, biasanya ditulis juga variable ring marker, jadi saya koreksi ya. Saya keluarkan, ternyata ini keluar 8.1, maka tunggu sebentar, ini saya pindahkan pusat daripada PRM ini ke titik A, maka saya klik off center, klik, baru saya pindahkan ke sini ya. Jadi pusat daripada variable ring marker ini ada di titik A, maka saya ukur dari sini ke sini berapa. Maka karena ini saya kecilkan, maka saya klik sebelah kiri daripada ERM atau PRM ini. Saya klik ya, demikian rupa berimpit di sini. Jadi dari sini ke sini ternyata jaraknya 7.2 ya. Dari sini ke sini 7.2. Kemudian dari A ke O berapa? Ya, saya kecilin lagi sini ya. Ya, ternyata 1.8. Kalau demikian, maka TCPA-nya sama dengan 7.2 dibagi 1.8 kali interval waktu kali 6 menit. Ketemunya kira-kira 24 menit. Anda bisa ngitung. Dari sini ke sini 7.2, dari sini ke sini 1.8 ya, 7.2 bagi 1.8 kali interval waktunya 6 menit. Ketemunya adalah 24 menit. Jadi sudah 2 pertanyaan yang sudah saya jawab, yaitu CPA-nya 1, TCPA-nya 24. Kemudian berikutnya saya harus mencari berapa haluan dan kecepatan kapal itu, walaupun dalam praktek dengan menggunakan AIS saja Anda tidak sulit-sulit. Dengan AIS atau dengan ARPA, haluan dan kecepatan target itu dengan waktu 1 klikan saja sudah bisa dijawab. Tapi ini suatu teori apabila Anda mencari haluan dan kecepatan kapal lain dengan plotting di radar. Ya, kira-kira demikian. Ya, ada untung dan ruginya AIS itu. Kalau kapal itu tidak punya AIS, ya tentunya tidak bisa kita menghitung haluan dan kecepatan kapal lain. Tapi kalau dengan radar masih bisa dihitung ya, dengan cara seperti ini. Kemudian kita sudah ngitung CPA dan TCPA. Saya akan mencari berapa haluan dan kecepatan kapal itu. Maka lingkaran ini saya pindahkan ke titik O. Dengan klik off center, saya pindahkan ke sini. Ya. Ini sudah, baru saya ukur jarak kecepatan kapal sendiri 12 misalkan. Berarti kalau 6 menit 1,2. Oleh karena itu ini saya kecilin menjadi, saya klik sebelah kirinya ya, menjadi 1,2. Nah, ini menjadi 1,2. Ya, dengan diklik pas 1,2 ini di sini
artinya kapal sendiri kecepatannya 12, maka 6 menit ya 1,2. 6 per 60 kali 12 adalah 1,2. Kemudian saya tarik garis sejajar dengan haluan kapal sendiri dari titik W ini ke sini. Ya, cari titik dari titik W saya tarik garis sejajar dengan haluan kapal sendiri. Caranya gimana? Saya keluarkan parallel index. Parallel index ini saya keluarkan. Ya, baru ini saya impedkan dengan haluan kapal sendiri. Saya impedkan sini. Ya, jadi satu berimped. Sudah berimped, baru ini saya geser ke kanan supaya lewat di titik O. Ini saya geser. Ya, jadi ini garis ini sejajar dengan haluan kapal sendiri. Maka titik W mencari OW, ini O, ini adalah titik W. Untuk itu titik W ini saya beri tanda plus, ya sini. Ya, untuk itu selanjutnya saya akan mencari haluan dan kecepatan kapal itu. Maka lingkaran ini saya pindahkan pusatnya ke titik, dari titik O ke titik W. Saya klik off center, klik, baru pindahkan ke sini. Ya, sudah ke sini. Maka ini lingkaran variabel ring marker sudah pusatnya pindah di titik W. Ini arah haluannya tadi 66. Maka ini saya putar supaya lewat sini dengan mengklik sebelah kiri daripada IBL1 ini. Ini saya klik. Ya, tentunya dengan klik sampai demikian rupa garis ini nanti lewat ke sono. Bisa lewat ke sono. Inilah merupakan haluan dari kapal itu. Maka saya coba ini. Saya klik. Ya, akhirnya ketemu haluannya ke sono. Haluannya adalah 303. Haluan kapal itu adalah 303. Ya, haluan kapal itu 303 menurut ini, ya. Untuk tahu kecepatannya bagaimana? Ya, lingkaran yang kecepatan kapal sendiri 1,2 ini saya impedkan di titik A ini dengan saya mengecilkan RM1 ini saya kecilkan, atau PRM1 ini saya kecilkan. Saya klik sini. Nah, ini pas melalui titik A. Ya, lingkaran ini. Berarti jarak dari W ke A adalah kecepatan kapal itu selama 6 menit interval. Di sini diketahui 1,1. Berarti kapal itu kecepatannya 11 knot, ya, kalikan 60 per 6, ya, atau kalikan 10, jadi ketemunya 11. Sedangkan haluannya menurut ini ke sono adalah 303. Jadi sudah terjawab. CPE-nya 1, TCPE-nya 24, haluan kapal itu 303, kecepatannya adalah 11. Jadi 4 pertanyaan yang biasa ditanyakan di dalam radar plotting sudah dijawab dengan gunakan plotting langsung ke radar, tidak menggunakan kertas plotting. Untuk selanjutnya kita harus mencari satu lagi, yaitu aspek. Apakah aspek? Aspek adalah sudut daripada haluan target dan baringan terakhir ke sono. Baringan terakhir dari target ini dibalik ke sini. Maka ini saya pindahkan pusatnya ke langsung kembali ke pusat lagi. Saya klik di sini. Ya, sudah pindah ke sini. Ini 303. Baru baringan terakhir, ini baringan terakhir saya keluarkan dengan garis indeks satu lagi. Ya, ini saya putar supaya lewat
baringan terakhir, posisi terakhir, dan center daripada radar kita. Ini saya putar, ya. Ya, jadi lewat pusatnya, lewat titik A. Maka yang disebut aspek adalah sudut antara haluan target, haluan kapal itu ke sono, ini 303. Baringan ini tadi adalah 76, maka kebalikannya adalah 246. Ini 246. Jadi aspeknya adalah 303 derajat dikurangi 246 derajat. Jadi inilah aspeknya. Ya, 303 derajat dikurangi 246 derajat ketemunya 057 derajat. Red, karena kita melihat kapal ini lambung kirinya, nampak lampu merahnya, maka aspeknya adalah 057 red. Jadi semua pertanyaan sudah dijawab. CPE-nya 1, TCP-nya 24 tadi, haluannya kapal itu 303, kecepatannya adalah 11 knot. Aspeknya 0,57. Jadi tanpa menggunakan kertas plotting sebenarnya di radar itu sudah bisa dipakai untuk plotting. Inilah caranya secara garis besar. Karena ini animasi buatan saya sendiri, maka ya nampaknya tersentak-sentak, tidak luwes seperti kalau saya menggunakan radar benar. Ya, saya menggunakan animasi buatan saya sendiri ini. CPE sudah dijawab, TCPE sudah dijawab, haluan sudah dijawab, kecepatan sudah dijawab, aspek sudah dijawab. Kemudian pertanyaan berikut, apa gunanya aspek? Gunanya aspek adalah untuk sudut penyimpangan apabila dipertimbangkan kapal akan terjadi tubrukan. Maka rubahlah haluan ke kanan sebesar aspek, misalkan 57 derajat. Pasti kapal Anda tidak akan tubrukan. Ya, minimum dengan merubah haluan ke kanan sebesar aspek, kapal tidak akan tubrukan. Ini banyak para navigator yang masih tidak paham apa gunanya aspek. Gunanya aspek adalah untuk sudut penyimpangan. Jadi kalau Anda nyimpang, kalau kira-kira akan terjadi bahaya tubrukan, Anda rubah haluan ke kanan sebesar aspek, ditambah aspek. Kalau ini haluan kapal sendiri tadi 40, aspeknya 57, berarti dari 40 dirubah jadi 97, pasti kapal tidak akan terjadi tubrukan. Andai kata terjadi suatu kasus, satu target akan tubrukan dengan kapal kita. Jadi gunanya aspek, jelas saya ulangi, guna aspek adalah untuk merubah haluan apabila terjadi pelanggaran, terjadi tubrukan. Apabila akan terjadi pelanggaran atau tubrukan, di haluan ditambah sebesar aspek minimal, maka pelanggaran tidak akan terjadi. Ya, makanya diingat-ingat bagi para navigator, para perwira jaga, apabila jaga di laut, kalau kira-kira Anda mengamati sebuah kapal akan terjadi tubrukan, rubahlah haluan kapal Anda kalau Anda wajib nyimpang sebesar aspek. Ya, ditambah sudut haluan Anda dengan sudut aspek. Kira-kira demikian. Ini suatu contoh menggunakan radar langsung untuk plotting. Jadi tidak menggunakan kertas, dan sudah menjadi ketentuan semua radar bisa digunakan plotting seperti ini. Jadi Anda tidak usah menggunakan kertas. Kalau menggunakan kertas itu kalau Anda masih belajar untuk mengenal titik-titik O, A, W dan lain-lain, mungkin N,
titik C, ya itu mungkin Anda masih belajar dengan kertas. Kalau Anda sudah mahir, langsung saja gunakan radar Anda untuk plotting. Demikian radar plotting langsung di radar. Untuk itu radar plotting akan saya akhiri. Baik, selanjutnya adalah menggunakan ARPA. Ya, sebenarnya ARPA ini tidak sulit. Justru dipasang ARPA ini supaya orang tidak sulit mencari CPA, TCPA, mencari kecepatan kapal lain, mencari haluan, aspek, dan lain-lain. Sudah dijawab oleh ARPA itu. Anda tinggal mengeklik target yang kelihatan nampak di dalam tabir radar Anda. Baik, kalau gitu saya mulai. Ini contohnya saya rubah jadi ARPA. Setelah on, ini nampak haluan kapal sendiri. Yang ini haluan kapal sendiri. Kalau ini heading up, ya, north up berarti utara di atas. Oleh karena itu inilah haluan kapal sendiri. Haluan kapal sendiri bisa dilihat di sini, yaitu haluannya 45 ini. Ya, 45,1. Ini ke sana. 45 haluannya. Haluan kapal sendiri 45 diketahui dari sini, kecepatannya 15. Kecepatan kapal sendiri. Ya, bisa dibaca di sini. Untuk itu saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan ARPA. Untuk itu saya klik aja target yang ini. Nah, ini misalkan target 1. Begitu saya klik, maka berapa detik kemudian sudah dijawab. Apa yang kita hitung tadi, ya, CPA, TCPA-nya, ya, ini sudah dijawab. Bahkan ini jaraknya, haluannya kapal itu berapa, ini sudah dijawab di sini. Untuk target 1, haluannya 81, kecepatan 12,6, CPE-nya 2,3, TCP-nya 15 menit, dan lain-lain. Ini sudah langsung dijawab di sini. Jadi Anda tidak usah ngitung. Ini untuk target nomor 1. Kemudian target nomor 2 saya klik. Ya, berapa detik kemudian akan dijawab oleh ARPA ini. Nah, ini jawabannya. Ini semua. Ya, jadi saya tidak usah ngitung kayak tadi. Tidak usah plotting seperti menggunakan radar, menarik garis-garis, memindahkan garis, memindahkan lingkaran, jarak dan sebagainya. Di sini tinggal mengklik saja. Ya, semua sudah dijawab di sini. Ya, di sini yang penting apa? Yaitu CPA dan TCPA-nya. CPA-nya ini artinya apa? Closing point approach. Ya, pada waktu ketemu berapa jaraknya? Kalau jaraknya 0 atau 0,1, ya saya anggap mungkin ada tubuhan. Oleh karena itu, Anda bisa kalau Anda wajib menyimpang, segera saja menyimpang dengan aspek. Ya, ini aspek mestinya ada juga, cuma ini kolomnya tidak cukup, maka ini tidak saya buat. Ya, ini sudah dijawab. Jadi dalam aturan SOLAS menentukan minimum bisa 20 target. Ini saya tunjukkan di sini 2 target saja, target 1, target 2. Kemungkinan di sini banyak kapal, bisa-bisa saja. Ya, jadi dalam SOLAS mengenai ARPA ditentukan paling tidak ARPA harus bisa mendeteksi 20 target. Kira-kira gitu. Ya, tapi berlayar ketemu 20 kapal itu ya sangat langka lah, kira-kira gitu. Kemungkinan di Selat Singapura pun ramainya kayak apa, kita di depan kita tidak lebih dari 20. Pada umumnya demikian. Jadi
5 target saja sudah bagus, kita bisa mengetahui mana target yang bahaya, mana yang tidak. Bisa dilihat dari CPE-nya ini. Ya, ini CPE-nya. Nah, kemudian untuk memberi peringatan kapal-kapal mana yang kira-kira berbahaya, maka saya tarik guard zone dengan jarak 4 mil misalkan. Nah, ini adalah guard zone. Semua kapal yang ada di sekeliling Anda kalau sudah masuk dalam guard zone ini akan bunyi alarm dari radar itu, ya, bahwa ada target yang masuk di dalam guard zone. Ini guard zone saya bikin 4, tapi bisa saja guard zone ini saya naikkan menjadi misalkan menjadi 6, saya tarik aja. Nah, sini ini menjadi 6. Ya, jaraknya ini 6. Ya. Kapal-kapal yang masuk dalam guard zone nanti akan terbunyi alarm daripada radar itu. Ya, tit tit tit. Nah, itu menunjukkan bahwa ada target atau kapal lain yang masuk dalam batas pengamanan jarak ini, ya, guard zone dengan jarak 6 mil. Kira-kira itu gunanya guard zone, ya, bisa ditampilkan sebagai ini, seperti ini. Maka ini saya kembalikan, ya. Nah, ini juga ada umumnya orang kan memperhatikan kapal yang nampak di sebelah kanan di arah haluan kapal, ya, dari berarti di sini saja. Kalau di sini ya kita tidak wajib menyimpan. Oleh karena itu guard zone ini juga bisa ditunjukkan hanya seperempat aja, seperempat sektor, ya, dari sini ke sini. Ya, yang sini tidak perlu karena kapal yang sebelah sini harus wajib menyimpang. Ya, kalau yang di sini ya kita yang menyimpang. Makanya ditunjukkan guard zone yang sebelah kanan, ya, dari haluan kapal sendiri sampai melintang. Ya, ini kira-kira. Ya, ini saya kembalikan. Guard zone sudah, kemudian trial, ya. Artinya untuk percobaan. Andai kata saya ada CPE-nya yang 0,1, 0,2 atau 0, ya, mungkin di sini ada yang alarm. Bagaimana saya kalau mau merubah haluan? Ya, ini saya rubah haluan sekian misalkan. Nanti jadi berapa CPE-nya? Tentunya CPE-nya akan lebih besar ini. Atau kalau tidak, saya ngerubah kecepatan, ya, nanti akan berubah juga. Ini untuk percobaan CPE-nya, ya, CPE-nya akan berubah lebih besar lagi, ya. Apalagi merubah kecepatan sekaligus juga merubah haluan, maka CPE-nya ini akan lebih besar. Itulah hebatnya atau kelebihan daripada ARPA, automatic radar ploting. Jadi semuanya segera otomatis, kita tidak usah ngitung-ngitung, semua sudah dihitung oleh ARPA itu sendiri, ditunjukkan di dalam tampilan ini. Ya, kira-kira demikian mengenai ARPA. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan di kapal. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mencoba di kapal menghidupkan radar ARPA Anda untuk plotting atau untuk membuka ARPA-nya. Sampai jumpa di lain kesempatan.